Dalam hidup memang harus selalu luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena luar biasanya Tuhan, kita tuh kadang kalau mau dipikir dengan akal sehat tuh kayaknya nggak mungkin. Kalau kita mau pakai kekuatan kita, pasti kita tidak mampu melakukan banyak perkara besar. Tetapi karena perkenanan Tuhan, maka semuanya terjadi. Kalau teman-teman sebelah bilang kun fayakun. Tuhan bersabda jadi. Saya selalu bilang orang kalau bilang kok bisa ya Mongol. Saya 9 Juli kemarin anniversary 13 tahun jadi stand up comedy terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Orang nanya, Mongol 13 tahun lu gak tergeser, susuk apa yang lu pakai? Saya bilang saya Manado sayang. Pakai susuk berlian di muka gak mempan. Karena buat kami berlian harus di jari. Jadi kalau ketemu orang ketawanya harus ditutup. Jadi gak enak, gede banget. Kalau dihitung dengan akal sehat, nggak mungkin Bapak Ibu, saya orang kampung. Kalau dari kota Manado itu ibu kota provinsi. Saya kabupaten, masih dari kabupatennya lagi jauh. Sampai sekarang daerah saya masih 3G. Kita udah 4G LTE, udah 5G. Daerah saya masih 3G. WA Senin, berita Oma masuk rumah sakit. Terimanya Jumat, sekalian Oma so meninggal. Jadi orang nanya, terus bagaimana Mongol? Kenapa engkau bisa? Kenapa engkau bisa? Kenapa engkau mampu? Saya selalu bilang Tuhan yang mampukan. Orang tanya, salah satu yang membuat engkau bisa sukses apa Mongol? Berdamai dengan diri, menggunakan hati yang tulus. Saya nggak punya dendam dengan siapapun. Jujur Bapak Ibu, di panggung ini saya mau kasih tahu, di saat saya dulu berjuang hidup di Jakarta, motivasi saya akan balas dendam kepada keluarga karena membuat mamaku mati di Pasung. Itu udah terbesit tuh, gua pingin balas. Kalau gua punya duit, awas semua ngoni. Serius Pak. Saya kecil nggak diurus. Saya kecil ditaruh ke orang untuk jadi pembantu. Padahal keluarga saya nggak miskin-miskin amat. Tapi kalau hitungan Jakarta miskin. Oma punya tanah banyak. Ratusan hektar tanahnya. Tapi kan di kampung 20.000 per meter. Di Jakarta dapat tanah menteng 60 juta per meter. Nah punya kita 15 hektar baru kejual 60 juta. Di Jakarta baru semeter. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngikutin acuan, tanah kan lagi mahal Ngol. Siapa bilang orang tanah di kampung aja juga pakai kelapa bisa kebeli. Tapi kenapa Mongol bisa? Karena saya melakukan yang namanya membuat motivasi hatiku dibenerin dulu. Coba kita buka, ini saya sering saya bawa di pelayanan dimanapun. Tapi kita bedah cuman khusus Amsal 4 ayat 23. Saya dikasih tahu, Ngol nanti rapi ya pakai jas. Mau bilang enggak kalau pakai jas kayak orang mau meninggal. Tinggal pakai iya kan, pakai kapas di hidung habis. Jadi saya bilang pakai blazer Jo. Kalau pakai jas sudah paling ada turut berduka cita. Amsal 4 ayat 23. Sekarang enak, gereja makin keren, LED ada. Dulu bawa Alkitab udah butek, bawa jigong lagi. Karena kadang Alkitab kalau udah numpuk dibegini enggak. Jadi kadang Alkitab ada bau jigongnya. Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini cuman pendek. Tapi yang paling luar biasa tuh kalimat jagalah hatimu. Jangan izinkan hatimu mangkel. Jangan izinkan hatimu jadi kurang sukacita. Kadang-kadang cuman masalah sepele, penyakit hati yang paling luar biasa berpengaruh membuat kita yang tadinya happy menjadi nggak happy. Cuman perkara iri hati.
Lihat orang pakai sepatu Louis Vuitton, kita stres di rumah. Gua harus punya. Akhirnya terlilit pinjol 3. Padahal di Ambasador ada 180.000. Louis Vuitton juga, cuman lemnya kurang kenceng. Saya beli Pak, pakai Louis Vuitton. Baru 2 kali pakai, tulisan LV-nya hilang. Ya Tuhan, mau ganti dengan apa ini? Mau balik di gereja mau nyari nggak enak. Mau nanya tukang sapu, Bang lihat logo LV nggak? Nggak enak ya kan? Jadi kadang kita iri ngelihat orang cantik, kita iri. Ngelihat orang ini kita iri, buat apa kita iri? Bang, hidungnya mancung. Itu 3 bulan kalau suntik. Masuk 5 bulan melar. Percaya sama Mongol. Temen Mongol dia habis suntik hidung, pantesan dia kenapa dikit-dikit ditarik. Sakit hidung ana. Kenapa begini terus? Nyada kak, kata dokter kata harus tarik-tarik begini biar jadi mancung ramping. Oh. Tiap ke gereja ketemu di mana dia begini terus, di pesawat dia tarik-tarik begini. Gua bilang sama Billy, apa kita harus tarik-tarik begitu? Kita lekan pesek sayang. Itu kacamata di atas, karena kalau ditarik di sini suka melorot. Jadi ditaruh di atas. Saya nggak ada kacamata yang nggak pakai nosepadnya. Selalu harus ada, karena kalau nggak ada nosepadnya, kacamatanya nggak nyampe hidung. Karena dia udah nggak bisa ditekan ke belakang, ditekan dia balik lagi. Jadi, oh dia ada operasi hidung kak. Operasi, kenapa nggak diperban? Oh suntik, apa suntik? Botok, apa? Iya kan suntik insulin ya? Insulin lagi. Apa namanya suntik apa? Silikon, insulin. Lah diabetes insulin, dia suntik silikon. Tapi 1 bulan dia tarik-tarik hidung, bagus hidungnya jadi kayak merekah merah kayak itu loh, kayak pantatnya monyet. Ada pernah lihat monyet pantatnya kan merekah merah begitu, jadi merah hidungnya. Gue bilang, so tinggi DP hidung Bil. Oh boleh begitu, kita mau ke sana Jo. Iya kak, tapi harus atur waktu kak, karena nanti apa namanya kayak dibikin 3D apa istilahnya gitu ya kan, mau di mana langsungnya. Tuhan Yesus sekarang dia stres. Yang tadinya ngupil pakai kelingking, sekarang ding 5 jari masuk. Jadi jambu monyet, karena ternyata kalau disuntik dia cuman per bulan, setelah itu dia melar. Ya Tuhan, kita bilang berarti dia kalau Mbak Ingus bukan Mbak Ingus, itu sobadai datang. Kenapa? Karena pingin melihat orang lain lebih dari dirinya, kita jadinya pingin ikut-ikutan. Iri hati itu tidak mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita Bapak Ibu. Buat apa? Kesusahan kan juga masing-masing. Diberkati masing-masing, sembuh masing-masing. Gak mungkin yang hadir hari ini semuanya sakit gigi. Masing-masing, jadi masing-masing dirimu menjaga hati masing-masing. Kalau ngelihat orang pakai cincin besar, jangan selalu korupsi itu. Itu udah dosa nuduh. Tapi kalau dia pakai cincin kuning, belum tentu itu juga emas. Ada banyak lagi dijual yang dari Korea. Kena minyak wangi nggak hilang warnanya. Ada titanium apa platinum tuh ada. Dijual banyak. Jadi kita harus benar-benar menjaga hati. Jangan izinkan hatimu sehari itu kehilangan sukacita cuman gara-gara sepele. Jangan lihat orang, lihat Tuhan. Saya kalau lihat orang Bapak Ibu dalam dunia entertain, ginjal mengul udah hilang lama. Karena kalau setiap ketemu teman bawanya, Bapak Sorgawi. Kalau dia cuman bawa Agia mah ada second 46 juta. Ada temen jual mobil Agia 20 bekas tabrakan dibenerin di ketok magic. Jadi murah. Tapi kalau artis ketemu artis itu yang dibawa. Waduh Ferrari, Porsche, Maserati. Lagu sama Innova. Katanya stand up comedy termahal. Ya gak apa-apa Innova. Gua belinya cash, nak lu kredit.
Gua bisa lebih sombong. Lu belum tentu 2 bulan lagi kebayar. Orang lu WA gua minjem duit kok. Nggak apa-apa kita pakai Agia, yang penting lunas daripada kita pakai Mercy kredit. Diutang dibanggain. Jangan lihat selalu lihat orang pakai baju begini itu, belum tentu mahal apapun baju suka ada benang melorot. Di orang gua beli kemarin baju ada benangnya, di sini kebuka 1. Mending murah kebuka masih boleh kebeli lagi. Lo kalau lo beli 60 juta baju, ya ampun. Saya mau bisa Pak, cuma udah nggak bisa. Duitnya dipinjam orang belum diganti sampai hari ini. Orangnya di dalam penjara, kita takut ke sono ikut masuk. Dikira kroni korupsi. Jadi jaga hati kita baik. Jadi orang nanya, Bang, memangnya Tuhan butuh hati yang seperti apa sih? Hati yang tulus murni itu Tuhan paling suka. Kita paling udah inget banget tuh ayat Alkitab. Hati yang gembira adalah obat. Tuhan butuh hati kita, hati yang gembira. Ngadepin hidup gembira, lewat kuburan gembira. Jangan lewat kuburan permisi. Lewat kubur kalau perlu hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Nggak apa-apa gitu, maksudnya saling nyanyi lagu rohani tapi saling hatiku bernyanyi untuk Raja. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Nggak usah takut. Daripada kita aduh nggak muter 2 kilo deh gue daripada lewatku. Lah orang rumah kita tinggal nyebrang doang. Saya dulu pernah uji nyali. Namanya juga artis ya Pak. Ada acara-acara uji nyali di TV ditawarin. Yuk Bang naikin rating. Gas. Settingannya Bang Mongol. Ya ampun. Dikubur siapa yang mau setting kuburannya. Udah asli kuburannya segitu. Cuman bunyi-bunyinya apa benar itu setan yang bunyiin atau kru kita nggak tahu. Tapi orang nanya, kok sepi Bang? Kemarin kesurupan artisnya, kenapa abang sepi? Lah gua anak raja di atas segala raja, ngapain gua harus kesurupan? Anda coba tonton semua konten Sarah Wijayanto, ada nggak Mongol kesurupan? Nggak ada. Orang bilang kenapa kesurupan? Gua makan babi. Iya kan? Setan masuk di babi di Gerasa. Lah gua makan babi berarti gua makan setan. Nggak ada setan di acara Sarah Wijayanto datang. Tapi ada yang ngomong begini, Bang kalau begitu kenapa abang nggak bantu? Kalau ada yang kesurupan di konten-konten horor yang abang bintang tamunya, kenapa abang nggak bantu usirin setannya? Sekarang Mongol mau nanya, etikanya kan kita ini tamu undangan. Kalau nggak diminta sama tuan rumah kan nggak mungkin kita nyelonong Pak. Apalagi yang punya rumah beda iman dengan kita. Apakah dia mau kita teriak dalam nama Yesus, keluar lu, gua makan lu. Nah, kan gak mungkin. Kita harus nunggu dia itu. Jadi orang bilang, kenapa ya abang di konten-konten horor ini lagi sibuk ngurusin, abang di situ makan kerupuk. Lah gua gak diajak. Ini kalau gua ajak mah gua bisikin setannya. Mau kecap? Itu, lu kalau orang Manado sayang di Manado tuh babi boleh jadi babi kecap, babi tinorang. Saat Tuhan, sedap sekali itu kalau kedatangan Tuhan 3 hari kita yang hari ketiga Jo. Biar hari pertama dan kedua aku puaskan makan babi gitu. Karena di surga kan binatang udah jadi suci nggak boleh dimakan katanya ya kan. Katanya buat yang udah kesana ya mungkin. Saya kan belum. Jadi kalau orang nanya, Bang jadi gimana? Santai ngadepin hidup. Gak usah dibuat ribet. Selama hati kita perbaharui day by day. Hati kita penuhi dengan firman Tuhan. Semuanya menjadi indah. Serius Pak. Itulah salah satu rahasia. Saya gak pernah ribet dalam hal show. Orang lain yang iri ke Mongol, nuduh gua pakai susuk, pindah agama lah. Gua katanya pakai nikah lagi. Lah Tuhan Yesus orang nikah sekali seumur hidup. Kalau sekarang saya nggak nikah lagi karena saya udah janji sama anak.
Iko jo DP mau, dia mau Mongol nanti nikah lagi setelah dia lulus SMA. Lah sekarang dia baru kelas 1, berarti gua nunggu lagi 3 tahun. Nah ini 3 tahun anak bilang, oh ya boleh pak, papi nikah lagi nggak apa-apa. Lah kalau dibilang papi jangan dulu, nanti kalau ada aku lulus akademi. Hah? Tuhan dia mau masuk akmil. Sudah jomblo langsung berhidup. Terus gimana bang? Saya nggak ribet ngadepin hidup di rumah di mana ada kesempatan saya main Mobile Legend. Serius loh pak. Ini kalau boleh jujur nih, Mobile Legend harus bayar Mongol nih endorse. Kegiatan Mongol begitu, mau baca Alkitab udah. Ya tuh. Karena kalau Mongol baca Alkitab 1 hari hanya 3 pasal, nambah ketiduran. Itu namanya nggak lucu tuh. Sedangkan saya udah 18 kali baca Alkitab sampai selesai. Itulah kenapa aku bertahan dengan imanku kepada Kristus. Itu salah satunya pak. Sumber berkat kita pegang teguh kok. Jadi kalau orang bilang wah enak Ngol, lu kan stand up komedi termahal. Siapa bilang pak dulu iya. Sekarang udah gak ada duitnya pak. Dipinjem. Orangnya diciduk polisi. Diciduk KPK karena korupsi dana COVID. Hukumnya dimiskinkan. Sertifikat yang dikasih ke Mongol status berubah jadi hak milik jadi kuo. Kalau saudara Yesus terus, oh Tuhan bagaimana kita mau hidup ini dan ini sertifikat soalnya ndak ada di orang di pemilik, ditarik negara. 4 hari Mongol dalam kamar. Orang rumah pikir Mongol so minum baygon. Enggak, saya dalam kamar. Orang nanya kenapa abang dalam kamar? Kenapa enggak pergi ke tempat lain? Saya ngikutin gayanya Petrus. Petrus dan Yudas melakukan kesalahan yang sama. Yudas menjual Tuhan Yesus. Yaitu Petrus berkhianat bahasanya ya kan. Dia enggak mengakui. Dua-duanya salah di mata Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan berbeda. Petrus masuk ke dalam. Yudas keluar jalan-jalan. Ngelihat tali, ngegantung diri. No. Jadi saya di saat mengalami masalah tersebut, saya tidak keluar. Karena kalau saya keluar, otaknya pasti mikir tempat fun. Pasti dugem. Bukan masalahnya selesai, tambah muncul di Lambetura. Mongol masuk diskotik, langsung pembatalan pelayanan. Mendingan masuk dalam kamar, nangis di dalam kamar dengan satu lagu yang sampai sekarang gak pernah kulupakan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah. Tuhan, nggak nyambung tuh Tuhan terus. Karena so bingung Bapak Ibu. Bukan perkara 1 Pak. Duit saya dikumpul selama 12 tahun jadi stand up komedian. Hilang hanya bersisa 116 juta.